Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Dari saya Undi, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah pola pikirnya, sudah bisa ya berbicara banyak dan sudah bisa keluar dari rumah, dari zona nyamannya dan tidak memikirkan hal-hal yang memang ditakutkan selama ini. Ya, sebelum ke sekolah ataupun sebelum berangkat ke mencari receh, saya bikin video dulu sempatkan buat ya memotivasi teman-teman agar teman-teman bisa bebas dari anxiety, agar bisa bebas dari segala yang dirasa ataupun sensasi yang selama ini menghantui teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang memang terjadi pada diri kita ataupun misalkan apa ya, sensasi pada diri teman-teman itu ditimbulkan yang kemarin kan saya bilang dari rasa cemasnya dulu yang dihilangkan. Nah sekarang mungkin teman-teman bisa mungkin teman-teman itu bisa menghilangkan rasa takut gitu kan, takut terhadap sensasi, takut terhadap hal apa saja yang memang teman-teman rasakan selama ini gitu. Karena saya yakin ya selama ini kita mungkin mempunyai rasa ketakutan yang berlebih ataupun rasa was-was yang berlebih. Nah, itu semua adalah hal yang dasar yang harus teman-teman hilangkan. Hal dasar yang teman-teman harus tidak ada di dalam penderitaan anxiety. Karena gini, umumnya kan penderitaan anxiety itu mengalami beragam rasa di dalam tubuhnya ya. Merasakan hal-hal yang aneh rasa sakitnya. Ya kenapa? Karena kita kaget gitu kan. Mungkin awal-awal teman-teman kaget banget gitu kan, dengan 1 bulan aja bisa turun drastis berapa kilo gitu kan. Nah saya pun begitu, saking kagetnya gitu kan. Saya kaget akhirnya ngedrop lama gitu kan sampai bertahun-tahun. Nah setelah kesini ya kenapa mungkin saya bisa istilahnya keluar dari ini, karena saya sudah membiasakan diri saya dengan tidak ada sensasi gitu kan. Kalau misalkan dikatakan sensasi itu ada, ya pastinya ada gitu kan. Kalau dikatakan sensasi itu muncul, saya yakin adalah pada diri manusia. Cuma memang, nah langkah terbaiknya itu yang teman-teman bisa lakukan apa gitu kan. Yang saya bisa lakukan apa? Nah, itu yang menjadi kuncinya karena orang ke orang itu akan beda menafsirkan sensasi. Orang ke orang itu akan beda yang menghadapi sensasi. Kayak saya itu orangnya ya cuek aja gitu kan terhadap sensasi, mau seperti apa juga ya saya mah dicuekin aja. Akhirnya sedikit demi sedikit gitu kan sensasinya akan hilang gitu kan. Kita sudah membiasakan diri lah dengan seperti ini, jadi jangan terlalu ditakutkan. Kadang kan yang menjadi lama itu mungkin rasa takut ya, rasa takut kita gitu kan terhadap sensasinya. Kadang mungkin juga traumanya ya seperti itu. Nah, beberapa hari ini mungkin ya saya juga eh, apa ya, kecapean gitu kan. Karena kadang saya kalau misalkan saya itu udah kerja gitu teman-teman, kadang sampai jam 3 malam, kadang sampai jam 4 malam gitu kan. Itu kalau udah 1 minggu full, itu 1 minggu saya sampai jam 4 malam, sampai jam 3 malam. Kalau misalkan kita nggak kontrol tubuh kita, ya biasanya timbul gitu kan sensasi. Karena orang normal pun kalau misalkan nggak tidur sampai jam 3 malam, apalagi 4 hari berturut-turut, biasanya badannya nggak nyaman. Gitu. Saya juga gitu kan. Kalau misalkan saya 4 hari berturut-turut nggak tidur, kalau nggak sampai 4 malam gitu kan karena kerjaan, biasanya gitu. Jadi ada hal yang memang dirasakan oleh diri saya. Cuma saya sih kembali itu kan ke pikiran saya bahwa emang kalau begini tuh normal kata saya. Orang normal pun kalau misalnya nggak tidur bermalam-malam, ya saya yakin ada sensasi. Nah, saya berpikirnya gitu aja, sederhana banget, simple gitu kan. Saya juga udah nggak rasa kalau misalkan saya sakit tuh nggak berpikir, duh jangan takut ini lagi, nggak begitu sekarang tuh, udah biasa lagi. Jadi kayaknya gitu kan, rasa takut itu hal yang utama yang memang harus dihilangkan pada diri teman-teman gitu kan. Apalagi takut dengan kematian ya, karena takut kematian itu mengobrak-abrik gitu kan. Kadang-kadang gini, kita ngerasain tubuh sedikit sakit aja udah mikirnya, aduh jangan-jangan ini yang terakhir lagi, jangan-jangan ini yang waduh, pikirannya kan selalu ke sana ya kita. Nah,
Kalau bisa gitu kan, kalau bisa coba teman-teman itu keluar rumah, jalan-jalan, kemudian ya istilahnya banyak bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang sekitar supaya kita itu nanti akan membiasakan diri kita. Nah, sensasi yang ada di dalam tubuh itu kalau misalkan kita sudah bisa berinteraksi, biasanya akan hilang juga gitu kan. Biasanya apa namanya? sedikit demi sedikit itu memudar ya. Kalau misalkan kita masih ketakutan, takut keluar rumah, takut makan ini makan itu, nanti yang ada kita tersiksa sendiri lah gitu kan, tersiksa dengan apa yang dirasakan selama ini oleh teman-teman. Pokoknya rasa takut itu hilangkan dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau mencoba makanan, mau mencoba kegiatan juga ada batasannya. Artinya gini, kita ngukur gitu kan, harus kita sadar diri gitu kan, dengan kemampuan yang selama ini kita punya sebelum kita terkena anxiety dengan sekarang kita sudah punya terkena anxiety. Jadi rasa takutnya itu hilangkan lah kalau bisa mah, kurangi gitu kan. Karena dasarnya itu dari was-was dan takut kalau kata saya mah. Penyakit ini kecemasan juga gitu kan. Kalau misalkan ditanya kan gini, teman-teman apa namanya, Kang katanya, bisa nggak sih dengan sembuh dengan tanpa obat? Sebetulnya mah ada ya sembuh dengan tanpa obat gitu kan. Kalau misalkan mereka betul-betul, karena beberapa orang ada yang sembuh tanpa obat gitu kan. Kalau saya sih jujur ya, saya tuh dengan obat cemas itu pernah satu kali gitu kan. Ketika itu saya berobat ke uh, bagian penyakit dalam, dikasih itu obat penenang gitu. Tapi cuma diminum satu kali, udah gitu kerasa nggak biasa aja gitu. Cuma efeknya cuma ngantuk doang kan, tidur, karena emang kita itu diprioritaskan untuk banyak tidur gitu kan kalau misalnya kita cemas. Ternyata memang nggak begitu baik sama saya gitu kan, saya nggak senang kalau misalkan tidur siang gitu kan. Akhirnya saya udahlah banyakin kegiatan aja. Nah, obat itu saya tinggalkan gitu kan. Nah, kesini kesini alhamdulillah nggak ada sensasi yang dirasakan. Kalau misalkan sensasi ya wajar lah, yang namanya orang hidup gitu kan. Orang hidup itu ya pasti ada namanya sensasi, rasa sakit itu muncul gitu kan. Cuma memang tidak seretensif ketika kita masih mengalami anxiety. Jadi pokoknya hilangkan takutnya dan hilangkan cemasnya, itu saja gitu kan. Teman-teman sehat-sehat selalu di rumah ya, gitu, jaga tetap pola makannya. Kemudian nanti kita akan bahas video selanjutnya karena masih banyak materinya. Kali ini saya baru sempat karena saya juga ada kerjaan yang memang ya lumayan lah gitu kan, buat menambah nanti saya kehidupan pokok saya gitu kan. Karena memang kita wajib mencari kebutuhan gitu kan, keuangan gitu. Karena kalau kita hanya diam saja nanti dimarahin sama mertua. Oke, jadi saya ini lagi ada di rumah. Oke, itu saja ya. Pokoknya hilangkan rasa takutnya, hilangkan rasa cemasnya, hilangkan rasa paniknya, hilangkan rasa was-wasnya. Oke, salam semua dari saya, dari Seundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.